Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Bersyukur kembali kita dipertemukan di pagi yang indah ini melalui Renungan Harian Toraya edisi 8 Mei tahun 2025. Bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kasih-Mu yang terus Engkau nyatakan bagi kami semua. Nyata di pagi yang indah ini ya Tuhan, Engkau boleh menuntun menyertai kami, sehingga kami boleh berjumpa kembali bersama dalam renungan harian Toraya. Bersama-sama kami akan membaca, merenungkan firman kebenaran-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan, Engkau buka akal dan pikiran kami, sehingga firman yang akan kami baca dan renungkan bersama, boleh kami pahami, terlebih kami boleh praktekkan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wahyu pasal 5 ayat 1-11, firman Tuhan. Kitab yang dimeterai dan anak domba. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, "Siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya?" Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, "Jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya." Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang 1 kecapi dan 1 cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, "Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darah-Mu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi." Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Amin firman Tuhan. Tema renungan kita pada pagi hari ini, Dialah anak domba Allah. Keraguan akan Yesus sebagai Tuhan dan Kristus merupakan hal yang tak pernah selesai dipercakapkan oleh semua orang, baik orang Kristen
maupun non-Kristen. Jangankan orang non-Kristen, orang Kristen itu pun sendiri kadang-kadang muncul keraguan bahwa apakah sungguh Yesus anak Yusuf dan Maria adalah Kristus? Apakah Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia? Meskipun demikian, kita sebagai orang percaya semestinya tidak ragu, karena Alkitab dengan jelas menjelaskan bahwa Yesus itulah yang ditentukan oleh Allah menyelamatkan umat manusia dan segala sesuatu. Keyakinan akan hal itu diperlihatkan secara jelas dalam penglihatan Rasul Yohanes, dalam penglihatan eskatologis atau akhir zaman, yang menyatakan bahwa hanya Yesus, sang keturunan dari Yehuda, yang layak membuka gulungan yang bertuliskan dua sisi. Mengapa? Sebab dialah anak domba Allah yang dikurbankan untuk penebus dosa manusia. Darahnya yang kudus telah dicurahkan untuk pengampunan dosa, dan dengan darahnya Ia telah membeli segala sesuatu bagi Allah. Itulah sebabnya Ia layak menerima segala penyembahan dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Berdasarkan kesaksian Yohanes bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang telah mencurahkan darahnya yang kudus untuk pengampunan dosa kita, maka sepatutnya kita makin teguh dalam iman kepadanya. Sebab dialah sesungguhnya anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Amin. Kita berdoa. Kembali kami tunduk di hadapan hadirat-Mu Tuhan, bersyukur atas kasih-Mu yang terus kami alami sampai pada saat ini. Firman-Mu telah menguatkan kami semua bahwa bagaimana kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu memelihara iman kami semakin teguh kepada-Mu, Sang Anak Domba Allah yang telah menghapus dosa kami. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk segala aktivitas kami hari ini. Kami akan melakukan berbagai kegiatan dalam pekerjaan, usaha, pelayanan kami masing-masing. Kiranya Engkau memberkati ya Tuhan. Biarlah kesemuanya itu boleh berjalan dengan baik, sesuai dan seturut kehendak-Mu saja. Karuniakan kami kekuatan, hikmat ya Tuhan, sehingga kami boleh mengangkat setiap tugas dan tanggung jawab kami dengan penuh sukacita, hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan penderitaan, sakit penyakit. Engkau hadir di tengah-tengah mereka ya Tuhan, menguatkan mereka, menjamah setiap bagian tubuh mereka yang sakit. Biarlah melalui perawatan para medis, obat-obatan, bahkan perjuangan dalam melakukan proses pemulihan untuk sembuh dari sakit penyakit yang dialami, Engkau campur tangan dalam kesemuanya itu ya Tuhan, sehingga mereka boleh pulih dari sakit yang dialami karena pertolongan Tuhan. Berdoa untuk pembangunan rumah Tuhan di Jemaat Lahai Roy, bahkan dimanapun pembangunan rumah Tuhan sedang dilaksanakan. Kiranya Tuhan memberkati setiap proses yang sedang dan akan dilaksanakan, mencukupkan segala material yang dibutuhkan, dan memberkati setiap tukang yang bekerja. Semoga mereka selalu sehat, kuat, berhikmat, melaksanakan pembangunan dengan sukacita, dan boleh selesai dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Engkau berkati setiap pemerintah yang ada di dalamnya, boleh mengangkat tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.
Karuniakan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga boleh memimpin kami sesuai dan seturut kehendak-Mu sebagai wakil-Mu di tengah-tengah dunia ini. Seluruh kehidupan kami hari ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya hari ini, Kamis 8 Mei 2025. Kiranya kasih Kristus akan memberkati dan menyertai kita sepanjang hari ini. Selamat pagi dan shalom.